Shalom. Ya, terima kasih buat kesempatannya ya. Hai, Shalom. ya Bos Ferry. Shalom. Ibu Simon juga Shalom. nih. Shalom, Ko Julius. Apa kabar? Shalom, shalom. Ya, Pak Ivan. Shalom. Baik-baik. Shalom, shalom. Selamat pagi. Pagi, Ya, Bos. maaf. Saya jarang hadir. Shalom, Gak Pastor Yosef. apa. Ya, Shalom, shalom. shalom, Nanti kudu shalom. ditugasin tiap minggu untuk khotbah berarti kalau hadir. Tiap minggu aja jadwalin. Kagak Gampang. lah. Gampang. Ya kan? Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman ya yang udah setia dalam HB ya. Terima kasih untuk kesempatannya juga. Ya, aku akan bawakan share firman Tuhan yang menurutku kenapa aku hmm, disuruh bawakan hal ini ya gitu ya. Tapi ya udahlah, apa-apa. Eh, Share aja ya. Hmm, Udah kelihatan belum? Oke. Sudah kelihatan teman-teman? Udah, bro. Udah, kelihatan. Hmm. Ya, kok begini. Hmm. Oke, swap display and show. Sebentar ini aku nggak bisa ngeliat teman-teman gimana ya? Udah nggak apa-apa Pak, lancar lancar sih. Nggak, ini kelihatan yang mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan nih? Ini udah terus review udah muncul Pak, silakan. Oke, oke. Jadi waktu kemarin aku doa buat teman-teman ini apa yang aku mesti sampaikan gitu teman-teman ya. Nah, Roh Kudus bimbing aku untuk mungkin sampaikan adalah tentang tema ini, teman-teman. The truth will reveal. Jadi kebenaran itu yang akan nampak nantinya. Oke, sebelum itu aku mau kasih satu cerita dulu, teman-teman. Cerita ini adalah cerita tentang kapal induk dari Amerika yang namanya USS Liberty. Itu mengalami apa yang namanya bencana ya, teman-teman ya. Jadi ceritanya itu adalah kapal USS Liberty itu dihancurkan oleh Israel, teman-teman. Jadi kita tahu tuh dari dulu Israel dan Amerika itu adalah sekutu. Tetapi pada waktu itu ada peristiwa itu perang 6 hari. Itu di mana Israel itu melawan Mesir, Yordania, dan Suriah. Nah itu gara-gara Selat Tiran ya, sorry, Selat Tiran itu ditutup oleh Mesir. Jadi itu memicu kemarahan Israel yang waktu itu masih baru jadi negara, dan akhirnya itu dianggap sebagai act of war oleh pihak Israel. Nah itu Liberty itu adalah kapal intelijennya Amerika, teman-teman. Dan itu dia tuh tadinya posisinya itu ada di sekitar dekat Spanyol waktu itu, tapi diorder sama sama angkatan perang dari Amerika untuk datang ke Laut Mediterania, itu yang dekat Mesir di atas itu ya. Jadi kapal itu ada di situ dan itu bertepatan dengan Israel mengadakan perang 6 hari waktu itu dengan negara Mesir, Yordania, dan Suriah. Nah, pada hari keempat dari peperangan Israel itu, eh,
kapal ini ada di dekat di Laut Mediterania pada waktu itu. Mereka itu ngelihat gitu loh. Dalam artian awak kapal USS Liberty itu ngelihat kapal jet tempur Israel itu lewat. Nah, habis itu mereka bahkan sempat kasih tangan gitu, dada-dada. Karena kan Israel dan Amerika itu kan bersekutu ya. Jadi dianggap, oh nih, sekutunya saya nih, teman saya. Gitu. Tapi apa yang ternyata dilakukan oleh pihak Israel itu adalah hal yang mengerikan, teman-teman. Ini pun jadi cacat. Cacat sampai hari ini, begitu. Hubungan antara Israel dan Amerika. Jadi dengan tiba-tiba jet tempur Israel itu menyerang USS Liberty ini, teman-teman. Dan alhasil setelah digempur oleh kapal jet dari Israel ini, dan habis juga ditambah lagi dengan kapal selam dari Israel, maka alhasil itu adalah 34 perwira kapal itu meninggal. 174 orang itu luka berat, dan 84 orang itu mengalami trauma. Dan kejadian ini merupakan tragedi. Nah, habis itu, setelah diserang selama kurang lebih 2 jam, itu kalau nggak salah sekitar jam berapa gitu, nah, terus jam 4 sorenya, tiba-tiba ada helikopter Israel itu menawarkan bantuan untuk mengevakuasi orang-orang yang mengalami luka berat itu. Dan awak-awak kapal lagi yang masih hidup. Nah, ternyata padahal jelas dilihat itu bahwa di kapal itu ada benderanya dari bendera Amerika. Dan habis itu ada juga ada tulisan dari kapal di lambung kapalnya itu ada tulisan itu yang menunjukkan bahwa itu memang kapal milik Amerika. Nah, terus pada tanggal 10 Juni 1967, Israel itu mengakui kesalahannya. Gitu. Dia bilang apa? Dia bilang bahwa dikira itu kapal USS Liberty itu adalah kapal dari negara Mesir. Maka diserang sama Israel. Nah, habis itu apa? Israel membayar kompensasi ke Amerika dan habis itu kepada keluarga korban dari penyerangan ini itu sekitar 6,7 juta US dollar kepada pemerintah Amerika dan keluarga korban. Dengan alasan apa? Salah identifikasi. Nah, pada waktu itu Presiden Amerika namanya adalah Lyndon Johnson ya, itu Presiden ke-36 dari Amerika. Itu sebenarnya dia diangkat presiden karena John F. Kennedy itu ditembak. Jadi dia itu wakil presidennya dan dia naik. Nah, habis itu Presiden Johnson dan Sekretaris Negara Robert McNamara itu menyatakan itu adalah insiden dan tidak melanjutkan tentang penyelidikan ini. Hal tersebut. Jadi ini kayak dipeti asin. Dengan apa? Dengan dalih, oh itu insiden. Nah, setelah langkah pemerintah Amerika dan Israel seperti itu orang-orang yang ada di kapal itu ternyata yang masih hidup itu mereka itu bersaksi kepada dunia pada saat itu bahwa kita udah jelas-jelas masang bendera Amerika. Kita jelas-jelas bahkan sampai ada yang bilang itu kita bisa ngelihat pilotnya Israel itu juga melambaikan tangan kepada kita. Tapi kenapa diserang dan habis itu banyak yang orang-orang yang geladak kapal tuh yang maksudnya di ruang kontrol kapal itu banyak yang meninggal begitu sampai kaptennya pun juga meninggal. Nah, ternyata tujuan sebenarnya itu adalah Israel itu mau nge-frame Mesir. Kenapa? Jadi kalau menurut cerita konspirasinya adalah USS Liberty itu dijadikan tumbal gitu loh. Jadi supaya apa? Kelihatannya Mesir yang menyerang kapal Amerika sehingga Amerika itu ikut membantu peperangan Israel melawan negara-negara Arab pada saat itu. Tapi sayangnya
itu banyak saksi mata gitu loh. Jadi kapal itu apa namanya masih banyak yang hidup di kapal itu. Jadi mereka nggak bisa mangkir, gitu, nggak bisa bohong. Tapi ternyata tujuannya itu adalah itu namanya Operation False Flag. Jadi mereka nge-frame Mesir, bilang oh Mesir yang mau apa menghancurkan kapal Amerika. Tadinya tuh dibikin skenario nya seperti itu. Nah, jadi supaya apa Amerika itu bisa terjun perang langsung untuk membantu Israel. Jadi kita bisa melihat betapa liciknya Israel menggunakan strategi seperti itu untuk melawan negara-negara di sekitarnya. Nah, pada waktu itu Perdana Menteri Israel namanya Levi Eshkol itu akhirnya dia mengundurkan diri dan nggak terpilih lagi. Bahkan tahun 1969 dicatat dia itu kena serangan jantung dan digantikan oleh Perdana Menteri namanya Golda Meir. Nah, itu Perdana Menteri perempuan waktu itu. Nah, habis itu oknum yang diduga apa namanya merencanakan hal itu namanya Morse Dayan ya. Nah, itu adalah tadinya itu seorang war hero-nya Israel, tapi sejak dari peristiwa itu karir politiknya itu terus lama-lama meredup dan akhirnya dicatat aku searching itu di tahun 1981-an itu meninggal terkena kanker usus. Habis itu Presiden Lyndon Johnson ternyata tuh menyetujui, kalau menurut konspirasi teorinya ya, menyetujui bahwa dia mengorbankan USS Liberty itu untuk kepentingan politiknya. Jadi bukannya Presiden Lyndon Johnson itu nggak tahu bahwa apa namanya kapal itu akan diserang oleh Israel, tapi sengaja dikasih tumbal supaya bisa ngeframe Mesir dan akhirnya menimbulkan gejolak di kawasan Timur Tengah pada waktu tahun segitu ya. Presiden Lyndon Johnson pun itu nggak terpilih lagi menjadi presiden. Bahkan sebagian besar orang menganggap dia itu adalah presiden Amerika yang gagal. Tambah lagi juga pada zaman itu terlibat perang Amerika dengan Vietnam yang memakan korban tuh setiap hari diperkirakan 1.000 orang meninggal. Jadi benar-benar namanya orang-orang yang memainkan peran di sini dalam dalam apa peristiwa USS Liberty ini itu tidak mengalami apa akhir yang baik juga begitu loh. Dan Israel bagi negara Israel pun walaupun Israel itu menang perang dan mendapatkan wilayah semenanjung Sinai dari Mesir, tepi barat dari Yordania, dataran tinggi, tinggi Golan dari Suriah, tetapi dari efek dari perang 6 hari itu, memang terlihatnya supremasi Israel uh, terangkat begitu. Tapi sejak saat itu ketegangan konflik politik Israel dengan negara-negara Arab itu menjadi sangat tegang dan banyak memakan korban dari kedua belah pihak sampai hari ini tentu. Kenapa saya mau kasih ilustrasi ini, cerita ini? Supaya begini. Di Lukas 12 ayat 22 itu dikatakan gini, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi kalau kita pernah dengar peribahasanya itu adalah sepintar-pintarnya bangkai itu ditutupin, baunya itu akan tetap tercium juga. Tuhan itu akan mengungkapkan apa yang tersembunyi dengan caranya sendiri, pada waktunya sendiri. Walaupun itu yang melakukan itu mungkin adalah orang-orang the most powerful people in the world ya pada waktu itu ya. Tapi balik-balik lagi, itu akhirnya tercium juga begitu loh. Kejahatan perang seperti itu tuh tercium juga akhirnya. Terus habis itu kita ingat peristiwa di mana Tuhan Yesus itu seringkali menegur apa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan salah satu hal yang mungkin kita bisa bilang ya Tuhan Yesus tuh paling benci selama dia ada di bumi itu adalah namanya kemunafikan, teman-teman. Terlihat benernya di luar, tapi di dalamnya itu hidup dalam dosa. Di luarnya terlihat sangat religius, tapi di dalamnya itu menggunakan agama untuk keuntungan pribadi. Di luarnya kelihatannya senang dengar firman Tuhan kalau kayak seperti kita ya.
senang ngikutin aktivitas-aktivitas keagamaan, tetapi kita pun juga seringkali juga bertindak sama seperti orang-orang ini, mengatakan salibkan Tuhan Yesus. Oh, saya nggak pernah nyalibkan Tuhan Yesus kok. Melalui perbuatan kita yang menyakitkan hati Tuhan setiap hari, ya mungkin kita masih hidup dalam dosa. Ya saya berdoa nggak ada kita yang hidup dalam dosa lah ya. Tapi dari kebiasaan-kebiasaan kita, dari omongan-omongan kita, mungkin menyakiti orang lain, tindakan-tindakan kita yang nggak mencerminkan kasih Kristus, itu seringkali itu kita menjadi batu sandungan juga teman-teman terhadap orang-orang lain. Dikatakan Matius 23 ayat 28, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Aku berdoa nggak ada di antara kita lah seperti ini, begitu loh. Tapi balik-balik lagi, kadang-kadang ya kita melihat orang tuh bisa terlihat baik, terlihat omongannya bagus, tetapi belum tentu di dalamnya seperti itu teman-teman. Aku lanjutkan lagi. Kita kan selama seminggu ini kan, seminggu lalu ya, itu kan pilih topik tentang apa namanya, pilihlah hidup atau penghidupan ya. Itu menurutku suatu hal yang mengingatkan buat aku sih ya, teman-teman, menjadi berkat. Nah, ini balik lagi ada jalan juga yang mana yang hendak kita lalui. Kita mau pilih benar, kebenaran, atau kebohongan, teman-teman. Di 1 Petrus 4 ayat 17 dikatakan bahwa karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama itu dihakimi. Rumah Allah itu siapa? Ya kita ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gerejanya Tuhan. Itu yang pertama-tama dihakimi dulu. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang nggak percaya pada Injil Allah? Dalam artian gimana Pak Rasul Petrus tuh mau ngasih tahu, kalau di rumah Tuhan aja, orang yang mengaku dirinya beriman kepada Kristus saja itu dihakimin, apalagi kalian-kalian ini nggak percaya kepada Injil Allah gitu, orang-orang yang di luar Tuhan. Nah akhirnya kita akan didapati seperti ini. Kita mau terlihat benar atau benar-benar benar. Nah ini suatu perenungan ya buat aku juga sendiri ya waktu siapkan firman Tuhan ini. Aku tuh mau terlihat benar atau aku tuh benar-benar benar. Itu bedanya, kelihatannya di depan nggak kelihatan, tetapi di hati kita, di dalam kita itu kita yang tahu teman-teman. Dan Tuhan juga tahu ya apa yang mau kita bawa kepada orang, benar-benar terlihat benar atau benar-benar benar. Lanjut lagi, aku baca buku, bukan belum baca buku sih, tapi dengar review dari orang tentang suatu buku yang namanya The Trellis and the Vine. Diambil dari Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ditanyakan kepada kita pada pagi hari ini, kita mau ditopang atau mau berbuah? Tetap aja, buku itu ngomong soal trellis dan vine. Jadi kalau kita lihat gambar backgroundnya itu, pohon anggur itu ternyata supaya bisa berbuah banyak, itu perlu dikasih namanya kayak kayak apa nama kayu-kayu gitu tuh supaya bisa berdiri gitu dengan baik. Nah, trellis itu apa? Membantu tanaman anggur itu untuk berdiri. Vine itu tanaman anggur yang menghasilkan buah. Nah, apa tuh trellis? Kalau trellis itu ya seperti gedung gereja, sarana prasarana, program, organisasi, sistem administrasi, rules, aktivitas.
Itu trellis. Sedangkan vine itu adalah apa? Pertumbuhan rohani kita, pemuritan, perubahan hidup, dan penginjil. Ada satu hal yang saya mau sorotin adalah begini. Tanpa trellis, tanaman anggur itu bisa jatuh, teman-teman. Tetapi tanpa vine, trellis itu nggak ada gunanya. Jadi kita bisa lihat di sini apa? Apakah kita tuh hanya mau membangun penopang atau benar-benar kita menjadi anak Tuhan yang menghasilkan buah? Jadi dalam hal ini diingatkan lagi kepada aku dan kepada teman-teman semua pada pagi hari ini, yang kita mau tuju itu apa? Kita setiap pagi ikutin PMP, bagus. Bahkan hari Minggu seperti ini pun teman-teman kita semua antusias untuk bisa cari Tuhan lagi. Itu bagus teman-teman. Tapi namanya VMP, habis itu kayak ibadah kita pada pagi hari itu trellis. Itu membangun, menopang kita. Tetapi yang dituju itu, apakah selama ini kita VMP setiap pagi, kita habis itu, ya mungkin ada teman-teman yang udah melakukan spiritual journey, ada V-Club, habis itu ada yang ikut VLT ID, VLT, habis itu VLT apa tuh ya, Foundation ya, VLT Foundation, bisa ada 4K. Nah itu sebenarnya sarana prasarana. Jangan ternyata setelah kita mengikuti, setelah nggak tahu ya mungkin ya setahun lebih atau 2 tahun lebih bahkan 3 tahun lebih, ternyata pertumbuhan rohani kita itu belum terlalu signifikan gitu. Apalagi kalau belum ngomong lagi soal pemuritan teman-teman. Kita mau dimuridkan atau kita masih mau jalan sendiri-sendiri? Ya bersyukur di VCI itu adalah gereja yang berlandaskan tuh pemuritan yang kuat. Saya menghimbau teman-teman ikut pemuritan. Jangan cuma hanya mau ikut di sarana prasarananya aja. Habis itu apa? Ada perubahan hidup nggak kita? Dan terakhir adalah apakah kita punya keterbebanan untuk menginjil? Menginjil itu kepada orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus gitu ya. Jadi itu apa yang hidup kita tuh harus kita mau bang, penopangnya atau benar-benar mau menghasilkan buah. Lanjut lagi, Tuhan itu menginginkan buah, teman-teman, bukan sekedar aktivitas rohani. Ya saya yakin ini teman-teman udah ngerti, udah tahu hal tersebut, cuma Tuhan mungkin mengingatkan kita sekali lagi. Tuhan tuh menginginkan buah, bukan sekedar aktivitas rohani. Baca Alkitab bagus nggak? Bagus, teman-teman. Dengar banyak khotbah bagus nggak? Bagus, teman-teman. Tapi yang ditanya adalah, apakah kamu berbuah? Apakah saya berbuah? Nah, itu yang Tuhan inginkan. Yesus nggak pernah berkata, ikutlah banyak kegiatan, tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Berbuahlah yang banyak. Tuhan nggak pernah mencari kesibukan kita, tetapi buah kehidupan kita. Dan didapati di buku itu ya, ini ada satu kebenaran yang menurut saya menyedihkan ya. Survei dilakukan didapati bahwa kehidupan jemaat itu lebih bertumbuh dan berbuah dibandingkan dengan para pelayan di gereja, teman-teman. Ini aneh. Kenapa? Karena jemaat itu setiap minggu, setiap hari ya, kayak kita gitu ya, diadakan misalnya di VMP, di VCI itu ada VMP setiap hari. Kita kan terima dengar. Habis itu kayak kita lakukan. Tetapi kok dibandingkan dengan para pelayan gereja, ternyata surveinya itu mengatakan apa? Para pelayan gereja itu selalu dituntut untuk perform, tapi tidak diperhatikan kehidupannya bertumbuh atau berbuah. Ya saya udah denger lah, kita dan saya ngalamin juga, teman-teman yang terlibat dalam pelayanan itu juga ngalamin juga. Ini terjadi di gereja Tuhan pada saat ini, di mana para pelayan itu dituntut untuk selalu siap sedia. Ayo pelayanan. Nah sekarang baru kan di SJS itu kan baru
baru bangun kebaktian lagi yang jam 8 pagi. Ini teman-temanku ini jam setengah 7 ini udah harus standby di situ. Mereka latihan. Nanti pulangnya kapan? Sampai jam 8 malam, sampai jam 9 malam. Belum lagi aktivitas-aktivitas lain yang cukup sibuk gitu loh di gereja. Jadi itu ada kayak anak komselku itu seminggu itu bisa keluar pelayanan itu untuk dapur umum aja ya hari Senin, Rebo, Sabtu. Belum lagi dia ngambil pelayanan singer hari Minggu. Belum lagi ikut pelatihan singer itu hari Selasa. Belum lagi ikut komsel itu hari Kamis. Wow, aku aja jadi ketua sel grupnya minder gitu. Wih, ini orang sibuk sekali begitu ya. Ya, tapi ayo fokus ambil pelayanan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi yang penting kita tuh berbuah banyak. Nah, terus akhirnya ya maksudnya ada ayat seperti ini, Lukas 13 ayat 8 sampai 9. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebaklah dia. Ya, teman-teman juga tahu ayat ini. Jadi apa? Ada satu kondisi di mana kita tuh nanti tuh akan menghadapi suatu pilihan. Kalau nggak berbuah, ya kita ditebang. Nah, kalau ditebang, firman Tuhan kasih tahu apa? Kita akan dibuang, dijadikan kayu bakar. Jangan sampai kita karena banyaknya aktivitas rohani itu, akhirnya kita melupakan apa yang sebenarnya esensi yang Tuhan mau, yaitu berbuah banyak. Lanjut lagi. Di Yohanes 15 ayat 2 dikatakan apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, setiap kita tuh akan mengalami apa yang dikatakan di pruning oleh Tuhan supaya menjadi lebih banyak berbuah. Apa sih maksudnya di pruning? Di pruning itu dibersihkan, teman-teman. Supaya lebih banyak lagi kita menghasilkan buah. Hal-hal yang mungkin aktivitas kita yang terlalu banyak ini, maupun aktivitas rohani ataupun aktivitas ya yang sekuler gitu ya, itu mungkin nanti kita akan mengalami yang namanya di pruning, dibersihkan. Oh, kamu terlalu banyak nih ngambil ini. Oh, kamu terlalu banyak bekerja. Oh, kamu terlalu banyak urus ini. Itu lama-lama dengan meningkatnya kedewasaan rohani kita akan mengalami apa yang namanya di pruning, sehingga kita menjadi fokus kepada apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nggak semua pelayanan diambil tuh bagus, teman-teman. Nggak semua apa yang kita lakukan itu bagus. Cerita Marta kan kita tahu bahwa Marta itu apa namanya sibuk melayani, tetapi Maria itu duduk di bawah kakinya Tuhan. Dan Tuhan juga bilang kan, bagian yang terbaik itu adalah yang dilakukan oleh Maria. Bukan yang Marta salah, enggak. Tapi bagian yang terbaik itu adalah duduk di bawah kaki Tuhan. Kita dengar apa kata Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan katakan. Dibandingkan dengan banyak aktivitas yang kita lakukan. Dan terakhir, apakah kita akan didapati terus-menerus benar-benar berbuah, teman-teman? Apakah kita akan didapati terus-menerus benar-benar berbuah? Mungkin banyak orang bilang gini, oh 5 tahun yang lalu saya banyak lakukan ini itu. Oh 2 tahun yang lalu saya banyak lakukan ini itu untuk Tuhan. Oh minggu lalu saya banyak lakukan ini untuk ini, itu untuk ini buat Tuhan. Berkarya untuk Tuhan, berbuah untuk Tuhan. Tapi yang menjadi masalah, apakah kita akan bisa terus berbuah sampai nanti akhir di mana kita sampai ke garis finish. Itu yang Tuhan mau, bukan berbuah itu uh, dulu berbuah gitu kan, nggak seperti itu. Tapi yang Tuhan mau, yang pagi hari ini aku coba share ke teman-teman, yuk kita terus menerus tuh benar-benar berbuah, teman-teman. Kalau dulu kita benar giat melayani Tuhan, sekarang pun kita giat melayani Tuhan, sampai nanti pun kita akan giat melayani Tuhan. Nah begitu.
Oke, itu aja yang aku mau coba share pada pagi hari ini. Semoga jadi berkat dan terima kasih buat waktunya teman-teman. God bless. Ya, tutup dengan doa dulu Pak, habis itu kita sharing ya. Nggak Terima kasih. kedengeran suara lu, bro. Lukas, nggak kedengeran mic-nya. Iya, Kecil, bro. kecil. Tes, tes, tes. Ya, siap. Ya, Itu benar dulu, Pak Julius. Bentar, Pak. Doa dulu ya. Ya, doa dulu dong, biar memberikan kami berkat, Pak. Oke, baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami pada pagi hari ini sudah merenungkan sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah kiranya apa yang kami dengar bukan cuma hanya jadi sekedar pengetahuan Tuhan, tapi terlebih lagi Tuhan, kami mau melakukan Tuhan kebenaran firman yang sudah setiap hari kami dengar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan menjadi berbuah-buah Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, ya, terima kasih Pak Julius. Mungkin saya Sama-sama. izin ya tambahan dikit aja. Betul banget ya. Jadi kita di sini sebenarnya diajarkan untuk menyeimbangkan antara pelayanan dengan perlakuan kita di luar gitu ya. Mungkin saya bisa menganalogikan itu, saya pernah dengar Pak ya. Kayak contohnya kita punya pohon itu, punya pohon mangga lah gitu ya. Pohon mangga itu buahnya banyak sekali gitu kan ya. Justru orang nih si pemiliknya bingung, kok berbuah banyak tapi kok nggak gede-gede ya gitu loh. Nah ternyata dia tanya ke ahli tanaman buah gitu kan ya. Oh gini loh, karena kamu satu pohon itu buahnya terlalu banyak. Jadi kamu harus korban, kamu buangin gitu Pak. Jadi harus dibuang dulu, diseimbangkan, jangan sampai buah itu terlalu banyak gitu kan ya. Nah ternyata benar, setelah kita buang-buang buah itu tidak terlalu banyak, jadi buah itu bisa bisa berbuah bagus gitu kan ya. Artinya apa? Ya tadi kita tidak bisa ngambil semua pelayanan yang harus kita lakukan di sini, itu harus kita seimbangkan antara nutrisi dan itu kan akhirnya pohon itu berbuah banyak, Pak. Jadi kita mengorbankan apa yang harus kita korbankan gitu loh. Jangan sampai kita mengambil banyak ini. Oke, silakan mungkin yang mau aktivitas pagi dulu, silakan. Izin duluan ya. Ya, Bos. Iya, saya 5 menit lagi udah nyampe gereja ini. Oke, terima kasih ya Pak Julius sudah mengingatkan kita, saya, ya. Makanya kalau bisa tiap minggu muncul itu Pak Julius, biar gak kangen itu kan. Masa ketemunya setahun sekali ya. Saya kemarin waktu Pak Julius sharing, ya. Ini seperti saya meletakkan pisau di leher saya. Ya. Artinya gini loh, jangan sampai apa yang kita lakukan itu sia-sia. Saya tadi diingatkan di Matius 7:23 bahwa aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal. Hai kamu pembuat kejahatan. Saya yakin yang dimaksud kejahatan seperti ini. Pakai topengnya banyak. Ya. Di depan jemaat bisa berakting. Ya. Penuh urapan gitu ya. Kalau berdoa tuh mungkin tangannya goyang-goyang gitu ya. Sepertinya itu wih luar biasa hebatnya. Hanya dia yang tahu nomor teleponnya Tuhan Yesus gitu ya. Tapi di luarnya itu dia melakukan kejahatan. Ya, seperti salah satu hamba Tuhan di Surabaya kan juga gitu ya, yang sempat meledak itu kasusnya. Itu kejahatan 12 tahun yang lalu tiba-tiba terungkap begitu saja. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Julius. Ya. Tidak ada yang tersembunyi. Suatu waktu pasti. Lah hebatnya, ya itu hebatnya, iblis itu selalu nyimpen, saudara. Dosanya kita yang disembunyikan tuh disimpan. Dibukanya tuh kapan? Dibukanya tuh nunggu kalau efeknya besar. Coba pikirkan ya. Kalau ini contoh aja ya, kita kan bapak-bapak juga nggak ngerti orangnya ya. Kalau misalnya kasus pelecehan itu terjadi 12 tahun yang lalu dan langsung dibuka, maka hari itu tidak ada korban, saudara. Ya.
Tapi ditunggu 12 tahun. Ketika cabang gerejanya sudah di mana-mana, jemaatnya sudah puluhan ribu, dibukalah kasus itu. Paham ya? Jadi betapa banyaknya korban yang berjatuhan. Ya, ketika kasus itu terjadi, telinga saya sudah banyak mendengar gini. Kalah pendeta kayak gitu kok. Ngapain kita ikut-ikut sana? Dah, jadi orang biasa saja. Yang penting tidak nyakitin orang. Nah itu. Ya. Jadi terima kasih ya. Saya juga diingatkan. Saya, saya juga apa namanya hari ini mau melayani ya. Tetap itu namanya pisau itu tidak boleh lepas dari saya ya. Supaya apa? Kita jangan bangga ketika kita dipakai Tuhan. Ya, saya sering kali ngomong toh, kita itu pakai tisu, ya, kita juga pakai arloji, gitu ya. Masalahnya ketika kita pakai tisu, setelah pakai dia apa? Dibuang di sampah. Tapi ketika kita pakai arloji, selesai pakai disimpan. Nah kita yang mana? Kita ini termasuk tisu atau yang arloji, saudara? Sesuatu yang berharga atau yang sekali pakai buang. Ya. Jadi beberapa orang tuh tanya, Pak, orang itu hidupnya enggak benar, tapi kok waktu doakan orang kok masih sembuh? Loh, iya, karena dia pakai nama Tuhan Yesus Kristus, gitu kan. Tuhan membela firman-Nya. Tapi setelah itu apa? Ya enggak kemana-mana tuh orang, gitu kan. Habis dipakai dibuang, gitu ya. Ya itu aja. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Oh, terima kasih gimana Pastor ya. Ya, luar biasa. Ya, mungkin bisa ngambil contoh kayak Daud sama Batseba ya. Dia mau menyembelih, makanya justru judulnya tuh akibat dosa tersembunyi. Itu kan juga bisa diambil sebenarnya ya, bahwa setelah dia besar baru ketahuan, itu kan baru merasa. Ya, itu salah satunya itu ya. Oke, silakan siapa yang mau aktivitas Izin, pagi lagi? Pak Lukas, Ya, saya mau jalan gerejanya ya sekarang silakan. pagi. Ya, makanya di sini kita diajarin pentingnya juga untuk kita mengakui ya. Thank you, Ko Julius, firmannya. Ya. Jadi untuk kita tidak terintimidasi satu ketika kita tidak lagi iblis membuka yang namanya satu dosa kita di masa lalu gitu ya. Maka pentingnya mengakui gitu. Makanya tagline di sini kita kan apa eh, mengakui awal pemulihan ya Pak Lukas ya. Ya maksudnya mengakui seperti itulah. Jadi memang itu awal pemulihan sih. Nah, tapi yang terjadi di gereja itu malah sebaliknya. Orang menutupi ya kayak kejadian di Surabaya ini ya. Nah, inilah kemarin beberapa hal, beberapa kondisi ini membuat saya kecewa juga di gereja. Bahkan di komunitas kayak persekutuan doa ya seperti itulah situasinya ya. Jadi di mana ya di dalam gerejanya sih orang-orang ini ya malaikat banget gitu ya. Di luar juga malaikat, cuman malaikat maut gitu aja. Nah, jadi kadang-kadang itu yang membuat orang jadi kecewa di gereja. Ya, kita lihat orang di gereja itu begitu, apa ya, jadi seorang pelayan tuh benar-benar perfect. Tapi tadi disampaikan Ko Julius juga, mereka butuh yang namanya mentoring ya, butuh yang namanya istilahnya untuk mengisi diri gitu. Makanya itu mesti imbang. Ya jangan terlalu banyak ambil pelayanan kalau nggak kuat. Itu benar sih kok. Ya saya dulu juga mikir kita terlalu capek. Ada capek rohani itu ada. Ya pelayanan sana pelayanan sini ujungnya kita nggak dapet buat rohani kita sendiri kosong gitu. Nah yang paling bahaya itu adalah orang pelayanan cuma buat cari duit. Ya kalau dunia kita dunia di dalam dunia depmus ya, depan musik lah, imam musik. Nah itu tuh yang suka kita uji gitu. Ya karena kita pelayanan tuh wah begitu rajin gitu ya tiap hari. Karena dulu di GB itu ada syarat. Itu kalau nggak ikut doa pengerja nggak boleh pelayanan. Nah itu kan jadi ancaman gitu ya waktu itu ya. Nah jadi jadwalnya dikurangin atau dihapus dari jadwal. Ya kembali lagi ke motivasi gitu. Nah makanya menurut saya sih kita penting untuk merefleksi diri ya. Ya maaf ya kalau yang pelayanan juga ya. Kalau saya udah enggak sih. Pelayanan saya di sini aja.
ikut Pastor Joseph. Itu juga nggak boleh. Ayo pelayanan di gereja. Loh ini udah pelayanan pastor, ini kan udah ikut mentoring utang. Ini pelayanan yang simple pastor, tidak membuang energi yang lain. Tapi banyak diisi nih, lebih banyak diisi gitu. Ya, jadi marilah kita menjadi seorang teladan dulu deh. Dan kalau bisa berhenti dulu gitu dari segala kesibukan pelayanan ya. Kalau memang kita kosong menurut saya, cas dulu deh. Karena bahaya. Karena ada namanya transfer spirit ya. Kalau saya tahu ya dulu ya diajar itu ada transfer gitu ya. Jadi waktu kita, maaf ya, kita contohnya si pemusik ini masuk roh cabul gitu ya kan banyak juga. Gitu. Waktu dia melayani itu ada transfer spirit yang kita mungkin nggak tahu ya. Ya seperti itulah kadang-kadang di pelayanan ya. Karena waktu melayani itu kita mengalirkan sesuatu gitu dalam dalam mimbar ya dalam ya banyak lah di dalam persekutuan doa dan sebagainya lah. Ya jadi kembali tadi Posko Julius kembali ke kita deh ya. Kita dalam bertumbuh, kita uji dulu, kita kembali ke diri kita dulu ya supaya kita berbuahnya tuh bener gitu ya. Ya baru kita melayani dan imbang gitu. Thank you ya kok pagi-pagi. Soalnya tadi ada kesiangan masuk ya. Tuh merkanti, oh udah pakai jaket tuh, udah pakai jas tuh. Pastor kita udah ganteng rek. Thank you semua. Ya, terima kasih Pak. Betul ya. Jadi moto di VCA itu kan keterbukaan asal apa asal pemulihan gitu loh. Jadi kalau kita terbuka dulu gitu ini jadi benar sih Pak Irfan ya. Saya kan dulu kan kita gitu, waktu zaman kemarin 2024 itu saya banyak pinjol. Saya berpikir ngomong istri itu agak gimana gitu ya. Jadi saya tutup-tutupin gitu kan. Ternyata setelah tanda kutip tadi seperti Pak Suriza ngomong karena udah kejadian besar baru kita ini baru ada efek ya. Tapi ternyata setelah saya ngaku, setelah saya ngomong, terus apa, ya dia diem aja gitu loh. Ya karena dia mungkin menyadari bahwa sesuatu kita salah, kita banyak pinjol untuk ya kebutuhan gitu kan. Jadi dia tidak menghakimin lah gitu Pak. Jadi kita gitu ya. Tapi kalau sempat kita tutup-tutup terus ya lama-lama juga akan malah berat kan. Karena kita harus nutupin terus, tapi setelah kita buka, lega kan gitu intinya. Ya itu dari saya terima kasih Pak Ivan atas banyak ya. Ini silakan siapa lagi yang mau pagi mau jalan pagi silakan duluan. Pagi. Pak Lukas, Pak Lukas. Ya Pak sorry Seth. Kalau istri sudah diam tuh bahaya loh. Gimana Pak? Dulu tadi kan kata istrinya diam ya. Ya diam itu maksudnya tidak menghakimi. Iya tahu, guyon. Tapi lebih bahaya loh kalau istri itu sudah diam itu bahaya loh ya. Ya terima kasih. Wah, Ya sudah, saya pamit dulu ya. Saya mau masuk ke gereja. ya, Ya, salam. Tuhan berkati ya. Ya, terima kasih. Silakan Pak Freddy. Pagi semua. Saya sih merasa diberkati dari yang sampaikan dari Pak Julius. Saya dapat dua hal di sini yang saya rasa buat menjaganya juga gampang-gampang susah ya. Termasuk saya sendiri juga gagal gitu. Yang pertama adalah berintegritas gitu. Berintegritas dalam artian masihkah saya itu menjadi orang yang putih gitu, jadi yang bersih. Atau jangan-jangan saya sudah menjadi abu-abu atau hitam. Karena saya juga ada masanya seperti itu gitu, yang tadinya jadi orang jujur, saya pernah juga gitu kadang-kadang jadi tipu-tipu kecil atau tipu-tipu besar juga kadang-kadang ada gitu. Ya adalah. Terus ya tadi kan bicara tentang pelayanan ya, makanya pelayanan kita itu benar-benar pelayanan itu cuma topeng. Makanya kan saya bilang masihkah putih atau jangan-jangan sudah abu-abu atau jangan-jangan sudah hitam. Ya ini ke saya juga sih. Dan yang tadi dijelasin juga kan, apakah dari perbuatan yang kita lakukan itu, yang saya lakukan itu masih bisa untuk menolong orang gitu. Menolong orang dan memberkati orang. Ya itu aja sih yang saya dapat yang masih menjadi bahan introspeksi dan PR saya ke depannya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Freddy, luar biasa ya. Oke. Mungkin di sini saya ingin menginfokan aja, mungkin emang betul berat sih Pak Freddy ya, emang kita di luar ini sendiri ya, mungkin Pak Freddy saat ini sedang sendiri ya, sudah bisa bertahan di sini pun udah luar biasa sekali, gitu kan. Sahabat saya, kalau emang Pak Freddy setia pada Tuhan, taat pada perintahnya, Tuhan tidak akan diam Pak. Ya, yang penting taat terus, ya, jangan berjuang terus ya. Itu Pak Freddy. Terima kasih. Silakan Pak Abraham yang udah open cam. Izin Pak Lukas, satu lagi Pak Lukas. Oh ya. Siapa? Siapa yang mau ini? Ya, aku Ya, dulu dah. Oke, silakan Izin saya Pak dulu dah. Simon. Halo. Ya, 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 silakan Pak Indra. sama ya. Di gereja saya itu ada satu istilah L4. Jadi lu lagi gitu. Jadi pelayanannya itu gitu. Nanti dia ada di sekolah minggu, dia ada di KOR, dia ada di diakonia, ada di mana-mana gitu kan. Pokoknya muncul terus gitu. Tapi yang jadi masalah itu nggak semua ya, tapi banyak yang apa saat melayani ngeluh gitu. Capek, kemarin habis ini, hari ini ada ini lagi gitu. Jadi kalau apa pemandangan saya sih kayaknya ini orang melayani tapi banyak ngeluh juga gitu. Jadi nggak 100% pada akhirnya gitu. Kadang-kadang saat tugas yang harus dilakukan nggak dilakukan gitu loh. Jadi ya saya sih logikanya gini ya, satu orang layak pelayanannya 5 itu nggak masuk akal buat saya sih. Jadi ketika dia mau ini ke sono-sono akhirnya banyak yang terbengkalai dan akhirnya bikin keributan pada ending-endingnya gitu. Makanya kemarin ketika ada pendeta yang baru ini, dia sih udah nyaranin satu orang satu pelayanan gitu. Dan saya juga setuju banget ya, makanya saya pilihnya sekolah minggu aja gitu. Kemarin juga banyak sih apa ajakan gitu, ayo ikut pria, ayo ikut apalah kemarin lupa lah. Terakhir malah saya dijebak jadi anggota panitia Paskah katanya, tapi ternyata sampai Natal gitu loh. Ini lagi mikir-mikir mau ngundurin diri kayaknya sih. Nggak tahu sih lagi pikir-pikir. Nah itu kebiasaan mungkin bukan dari kitanya sendiri tapi dari lingkungan. Jadi ketika kita diajak itu nggak enak ya kadang-kadang nggak enak. Tapi kita sendiri harus bijak bahwa apakah itu nanti akan berguna bagi kita nggak gitu loh. Apakah bermanfaat bagi Tuhan nggak gitu loh. Kan sama aja tuh kalau kita ngelayanin 5 tapi effortnya cuma 10% kan jadinya cuma 50%. Mending ngelayanin satu tapi 100% gitu. Kalau prinsip saya sih seperti itu ya. Ya, makanya eh, tadi saya setuju Pak Julius bilang ya, pelayanan nggak usah banyak-banyak, satu aja. Nggak usah nyapein diri dengan hal-hal yang nggak penting. Yang penting itu pertumbuhan gitu loh. Itu sih yang Mas sampaikan, thank you. Oke, terima kasih suaranya masih ini kayaknya harus turun Jakarta minum dulu kayaknya. Suaranya masih serak gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi ya betul ya, setuju. Jadi dengan pelayanan itu kan kita juga tadi yang penting tadi kita harus yang penting sebenarnya ngambil banyak nggak masalah. Yang penting tadi jangan bersungut-sungut gitu kan. Udah. Itu yang luar biasa. Mungkin ngambil satu fokus dan ngambil banyak yang luar biasa itu udah juga bagus kan. Yang penting ya lakukan dengan sungguh-sungguh dengan baik ya gitu dan tidak lakukan dengan semaksimal mungkin gitu kan ya. Oke, terima kasih. Siapa yang mau duluan? Pak Simon, Pak Ferry? Mungkin Pak Ferry mau jalan dulu? Pagi. Ya, silakan Pak Abraham. Ya, pelayanan dulu waktu saya masih merintis usaha, sibuk-sibuknya, saya paksakan diri untuk pelayanan. Gimana caranya tetap pelayanan, kemudian juga ibadah tetap semaksimal mungkin diupayakan, diikutin. Dengan kemurahannya Tuhan, usaha settle, godaan muncul. Kadang karena mengalami setidaknya ada kenyamanan. Lah, saya berjuang untuk tetap pelayanan. Jangan sampai berusaha ya, jangan sampai dulunya berjuang pelayanan. Sekarang
sudah better, nggak mau pelayanan. Nah ini yang kita harus jaga. Jangan sampai juga saya, jangan sampai saya melihat nyari kegiatan-kegiatan, kesannya biar sibuk dengan alasan tidak mau pelayanan. Pelayanan kalau di gereja saya, yang saya ambil dua. Yang satu sosial, itu setiap Jumat, itu membagi sembako ke panti-panti asuhan di Surabaya. Ada 12 panti asuhan, baik baik Kristen maupun non-Kristen yang kami kirim di sana. Kalau yang Kristen kami doakan, kami ibadah di sana. Yang kedua ada pelayanan anak raja, jadi mengumpulkan eh, orang-orang yang di pinggir, mereka kita ajak ibadah, pulang kita bawa sembako. Itu pelayanan yang saya lakukan, dan itu memang harus kayak memaksakan diri untuk ikut. Maksudnya bukan bersungut-sungut ya, bukan mengeluh, tetapi kadang itu godaan iblis itu luar biasa. Mau pelayanan itu ada urusan gitu. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu. Itu keputusannya dua. Kita mau urusi kerjaan itu dengan dalih kita nggak pelayanan, atau kita merasa dalam kondisi terukur kita bisa lepas itu, kita layani dulu. Dan luar biasa. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Begitu selesai pelayanan, urusan-urusan itu bukan ngarep juga ya, tapi urusan-urusan itu ternyata cuma sepele dan bisa teratasi tanpa saya harus terlibat lebih dalam begitu. Itu kalau yang saya alami. Tapi pada prinsipnya tetap saya terus untuk memaksa diri untuk pelayanan seperti itu. Kedua, dengan pengalaman-pengalaman saya di bidang jatuh bangun di keuangan, itu ternyata saya baru tahu beberapa teman-teman saya juga segereja lagi menghadapi beberapa, setidaknya ada 4 teman gereja yang sekarang ini lagi kesulitan untuk ngangsur di KPR. Ada yang rekening korannya udah nggak bisa bayar bunga, KPR-nya nggak bisa bayar, sudah terlambat, ada yang 3 bulan, 6 bulan. Setidaknya dari termasuk masukan dari PMP, dan kebetulan saya juga saat ini berkuliah di bidang hukum, jadi setidaknya sedikit banyak saya bisa dengan ilmu yang saya punya, saya bisa menguatkan hati dia, menguatkan imannya dia, setidaknya memberikan kisi-kisi pengalaman-pengalaman dan wacana-wacana untuk apa yang dia lakukan. Ya bersyukur, artinya Tuhan kalau kasih talenta kita, ya diupayakan kita bermanfaat bagi orang lain. Demikian, thank you. Ya, luar biasa ya Pak Abraham nih ya. Terima kasih Pak. Betul sih ya, kadang-kadang kita gitu ya, kalau emang kita udah di bawah, kita sedang mohon-mohon, tapi kalau udah kita di atas, kita kadang lupa gitu kan ya. Nah, itu yang harus kita ingat-ingat ya. Ya, tetap pelayanan dengan, yang penting pelayanan dengan ikhlas gitu aja. Mau 1, 2, 3, 4, yang penting kita ikhlas, yang penting jangan lupa ya. Itu di situ. Oke, terima kasih. Ya, silakan, coba Pak Simon, mau duluan. Iya, itu Bro Ferry mau ibadah nggak tuh, Oh iya, Bro? Pak Ferry. Pak Simon nggak apa-apa kak? Saya dulu. Nggak apa-apa, nyantai aja, Bro. Yang penting nanti uang transferannya jangan telat aja. Kan Pak Simon take, iya kan? Tenang, Bro. Jangan lupa Pak Ferry, transferannya. Ya, ya, ya. Ya Pak Abraham siap. Oke, ya. Saya sendiri juga pagi ini menyampaikan firman Tuhan ya. Terima kasih sebelumnya buat Brother Julius buat sharing firman Tuhannya. Merefleksi dalam kehidupan saya ya. Kita ini pandai berkhotbah, tapi juga harus kita bisa praktek ya. Jangan sampai gajah dibelangkoni ya. Iso khotbah, ora iso dilakoni ya. Pak Simon ngerti ya, Pak Simon? Gajah dibelangkoni. Iso Ya, khotbah, ora iso nglakoni ya kan. Nah,
berbicara tentang buah ya. Buah itu seperti Pak Lukas tadi katakan, nggak hanya banyak, tapi bisa buah itu dinikmati. Percuma buah itu banyak, tapi nggak bisa dinikmati. Ya, saudara, kita itu harus seimbang, ya, antara kita pelayanan dan ketika kita ini mempunyai waktu yang khusus dengan Tuhan. Contohlah seperti Tuhan Yesus. Dia banyak melakukan mujizat, dia banyak memenangkan jiwa. Tapi waktu-waktunya juga banyak dia pakai untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Nah, disitulah buahnya itu menjadi buah yang matang. Ya. Karena segala sesuatunya pasti akan terungkap. Dan Tuhan, betul Julius tadi katakan, Tuhan benci dengan orang yang munafik. Ya. Kita di luarnya pandai menasihati orang, kita di luarnya pandai berkhotbah. Tapi kita amburadul jam-jam doa kita dengan Tuhan. Saat teduh kita dengan Tuhan, itu amburadul. Nah, ini teguran juga buat saya, saudara. Ya. Jadi, ayo kita itu seimbang. Jangan dibanyakin di pelayanan, tapi nggak ada waktu untuk Tuhan. Sebaliknya, banyak waktu untuk Tuhan, tapi nggak berani masuk di dalam pelayanan. Pelayanan itu bukti kasih kita kepada Tuhan, saudara. Ya. Seperti Tuhan Yesus dipersiapkan oleh Allah Bapa di surga. Bahkan dia dipersiapkan di padang gurun, dibawa roh ke padang gurun. Itu supaya apa? Supaya dia itu nggak bising dengan dunia ini gitu loh. Dia hening dengan Bapaknya di surga. Setelah itu, boom, keluar jadi dampak. Ya. Nah, kalau pelayanan kita belum menjadi dampak buat sekitar kita, saudaraku, itu seperti buah yang belum matang itu tadi loh. Ya. Biar pelayanan kita ini bisa dinikmatin orang. Segala kebaikan kita itu bisa dinikmatin orang, saudara. Saudara, saya ingin sedikit bersaksi ya, bukan untuk menyombongkan, untuk memegahkan diri. Mama saya itu satu saat manggil saya. Di kamarnya ya, dia manggil saya. Mama saya itu bilang gini, Per, kamu tahu nggak tetangga-tetanggamu di sekitarmu ini, itu mereka itu bilang ke mama, waktu mereka ketemu ke mama, mereka bilang ke mama, kamu hoki punya anak yang baik. Nah, mama saya tanya, baiknya di mana? Gitu. Baiknya di mana? Mama saya bilang, tetangga itu bilang ke mama saya, iya, Taci dipelihara anaknya, ya, ditaruh di sini dipelihara anaknya. Dan yang saya paling heran, kok anaknya Taci itu mau pembantu punya anak dibawa sekalian di rumah. Jadi pembantu saya itu, saudaraku, yang punya anak kecil, ya maaf bicara ya, dia tidak, dia pisah lah dengan suaminya gitu ya. Jadi dia itu sama anaknya tinggal juga di rumah saya. Gitu. Kalau bukan orang baik, nggak mungkin mau pembantu bawa anak. Pasti ribet itu. Nah, bagaimana hidup kita ini berdampak buat sekitar kita. Jangan hanya berdampak juga buat gereja. Tapi lingkungan kita, orang lain, itu melihat Kristus, kita punya kasih. Ya. Jadi ketika kita menasihati orang, kita melakukan penginjilan, itu sesuai dengan perbuatan kita. Dan karena kita memiliki jam-jam doa, itu ada kuasa di dalam ucapan kita. Ya, mungkin itu saudaraku yang bisa saya tambahkan. Saya pun belajar untuk menata juga jam-jam doa saya. Bukan hanya menata di saat pelayanan, saudara. Tapi di saat tidak ada pelayanan pun, saya harus sungguh-sungguh
doa dengan Tuhan, sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, ya, maka di situ, ya, thank you. Maka di situ buah itu bisa dirasakan oleh sekitar kita. Demikian Pak Lukas, Bro Julius, thank you buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak. Ya benar ya kata tadi kan Pak Yunus ngomong itu kayak trailis ya. Jadi tentu pelayanan itu harus ditopang sama trailis itu gitu. Nah, tapi apakah berbuah atau tidak itu kan nanti eh, lapangan yang akan melihat gitu kan, orang lain yang melihat gitu ya Pak. Betul sekali ya. Jadi apapun yang kita tutupin pun kita mau sebaik apapun, kita mau di dalam gereja sebaik apapun juga pasti akan ketahuan juga gitu kan ya. Tapi kalau memang sampai kita ya siapa yang menabur siapa yang menuai lah gitu kan. Jadi kalau memang kita menabur kebaikan ya nanti pasti secara tidak perlu ngomong pun juga nanti pasti akan kelihatan gitu kan ya. Itu sih. Jadi akan terlihat sendiri tanpa perlu kita ngomong kan. Ya, terima kasih. Silakan Pak Simon. Izin Pak Lukas, saya off-cam ya. Saya mau Ya, berangkat ke Iya, shalom semuanya. Thank you, Take. Harus dijadwalin lah minimal 2 minggu sekali untuk dia khotbah, gitu kan. Jadi biar nggak hilang, gitu kan. Gitu. Biar tiap pagi ini hadir untuk kita ya, tiap minggu ya, gitu. Jadi tadi dalam pujian penyembahan ada satu lagu tentang mencintai Tuhan. Judulnya tadi mencintai Tuhan, aku tadi lagunya. Di dalam kata-kata aku mencintai Engkau Tuhan. Saya mikir, benarkah kita mencintai Tuhan yang tidak kelihatan? Itu jadi satu perenungan buat saya gitu kan. Tuhan nggak kelihatan, jadi kita mudah ngomongnya. Mencintai Tuhan. Korelasinya kan 1 minggu kemarin di Breakroom tuh saya selalu cerita tentang yang namanya tentang tanda salib, vertikal dan horizontal. Dan hari ini dijabarin oleh Bro Julius ya. Begitu mudahnya dengan kata-kata, dengan kalimat kita, aku mencintaimu Tuhan. Tapi dalam prakteknya, dalam horizontalnya, kita jong. Banyak menghakimi, ya kan? Banyak sekali, wah, terlalu jahatlah mulut kita ini. Terutama saya gitu kan. Kasar, tidak sabar, ya kan? Dan lagu selanjutnya, di pujian tadi, dilanjut dengan ku butuh kasihmu Bapa. Ini benar-benar yang bikin sejuk gitu kan. Bahwa bagaimana kita bisa mencintai Tuhan kalau misalkan kita tidak terima kasih dari Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Ini kalimat yang sederhana, tapi menurut saya powerful. Jika kita tidak diberikan kerendahan hati, kita tidak diberikan kerendahan untuk bisa menerima gitu kan. Mungkin kita akan terus menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip sorohani ya. Karena kita tiap hari ini udah vertikal terus ya kan. Vertikal kita kan udah manteng ya kan istilah kasarnya. Tiap pagi bangun 4:30, praise and worship, pujian penyembahan sama Tuhan, dengerin firman Tuhan, mulai dari firman Tuhan, terus bikin V-Club, terus break room, ya kan. Ini semuanya vertikal semua kan. Yang tadi Bro Julius bilang, kita cuman jadi pokok anggur yang ada di railing, biar bertumbuh kan, bertumbuh ke atas kan ini railingnya nih.
Firman Tuhan, V-Club, VLT lah, segala tetek bangeknya ya. Ini railingnya. Tapi kenyataan hidupnya harus apa? Ya harus berbuah tadi. Horizontalnya ini. Prakteknya ini yang sering kita gagal. Sampai saat ini pun saya masih gagal. Masih sering gagal kemarin. Sparring partnernya adalah nggak jauh dari istri sendiri. Selalu dari istri yang bikin bikin bener-bener dedek gitu. Ya. Hmm. Sparring partnernya, kalau saya, ini mah saya pribadi, ya kan. Hmm. Bagaimana bisa merendahkan ego saya sebagai seorang suami? Bagaimana bisa merendahkan diri saya sebagai seorang suami, gitu kan? Jangan cuma jago VMP, jangan cuma jago di hmm, tiap hari praise and worship gitu. Tapi prakteknya nggak ada gitu. Tadi pagi itu saya sampai benar dengan saya perlu kasih Tuhan gitu, untuk bisa menerima dan bisa berbuah dalam hidup saya ini. Makanya tadi dibilang sama Julius, dipruring. Dipruring itu apa? Yaitu sifat-sifat kita ini harus dipruring semuanya. Biar apa? Biar buahnya tuh fokus. Pruring itu di setiap pohon harus ada, setiap pohon yang berbuah harus dilakukan pruring. Biar apa? Biar fokus. Buahnya tuh harus fokus di satu buah batang yang besar gitu. Duren mau buahnya bagus, tidak boleh banyak cabang. Ya kan? Mangga mau bagus, tidak boleh banyak cabang. Harus benar-benar di batang yang besar. Itu namanya pruring. Terus yang paling ngeri kan yang ini di Lukas 13 ayat 89 kan. Setelah kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik tiap hari, ya kan, sharing dari teman-teman menguatkan gitu. Kalau masih nggak bisa berbuah, tebang. Apakah kita termasuk salah satunya? Ini saya lagi kena banget di sini. Dan saya mulai masuk di dalam dunia pelayanan. Dan mulai terlihat dunia pelayanan itu emang benar menyeramkan sebenarnya. Hmm. Sangat menyeramkan di dunia pelayanan ternyata. Ya. Tapi apakah boleh saya menghakimi? Tidak bisa. Hmm. Gitu. Dan yang penting saat ini adalah kita mau menang di dalam. Menang di dalamnya apa? Ya diri kita dulu sendiri dan keluarga kita sendiri. Itu kan menang di dalam ya. Setelah menang di dalam, kita bagus, oke, kita bisa pindah, bisa menang di luar. Dengan apa ya? Dengan caranya mungkin pelayanan. Pelayanan boleh banyak, boleh-boleh aja, silakan mau banyak juga, asal bisa menghasilkan buah yang baik. Gitu. Tapi kalau misalkan pelayanan tersebut hasilnya malah jadi tidak baik, ya harus dipluring. Jadi, thank you, Bro Julius, bahwa pagi ini firman Tuhannya relate banget dalam kehidupan saya. Bagaimana saya harus banyak menebang, bagaimana saya harus banyak dipruring lagi, gitu kan. Agar hidup saya jangan sampai ditebang di dalam Lukas ini. Jangan sampai kehidupan saya ditebang juga akhirnya. Karena saya tidak berbuah. Thank you, bro. Salut, bro. Ya, thank you Pak Simon ya. Tapi jujur ya Pak Simon ya. Jadi kadang-kadang ya buat saya walaupun Pak Simon kadang-kadang ngomongnya keras gitu ya. Tapi setelah dulu kan saya pernah kejadian sebenarnya tapi nggak usah saya ceritain. Setelah ditegur Pak Simon itu kan pertama di awal mungkin em, ada pembenaran dan pembelaannya. Tapi setelah saya renungi setelah ini gitu ya. Iya benar juga ya kata-kata Simon ya. Gitu Pak. Jadi tapi saya nggak perlu katakan lah gitu kan. Jadi itu menurut saya termasuk pelayanan Pak Simon ya. Ya walaupun Bapak ngomong keras, walaupun ngomong ini, tapi kok salah sering? Ya benar, saya ngomong sama siapa ya? Pak Surya atau siapa ya? Kayaknya gue yang salah Pak Yus tadi. Kayaknya ya, saya ceritain gitu kan ya. Nah, oh ya, jadi tapi saya nggak perlu ngomong sama Pak Simon lah, gitu. Jadi saya merasa itu eh,
walaupun kadang-kadang pertama kali mungkin gini ya, dengan debat semua pertama kali sakit hati gitu mungkin awalnya gitu kan. Nah, tapi setelah kita dalami, oh ya kok gue yang salah ya gitu loh. Ya itu ya, terima kasih banyak Pak semua gitu ya. Tadi bertumbuh terus ya kita sama-sama. Kita harus mau ya sama ya, kita harus berani ditegur juga lah. Ini gitu. Ya, terima kasih. Oke, silakan Pak. Yes. Thank you ya Pak Simon. Saya ngelanjutin aja bahwa Pak Simon tuh punya karunia kenabian, saudara. Nggak semua orang berani negor, nggak semua orang. Jadi nggak apa-apa Pak Simon, cuma memang perlu balancing ya, keseimbangan aja. Kalau Pak Yunus ini karunianya pengajaran, Pak Peri penggembalaan, hatinya hati Bapak, gembalain. Itu Pastor Yosef karunia penggembalaan, hatinya gembala. Nah, saudara, jadi saya juga guru. Kalau saya dari tes karunia, saudara ya. Saya pertama thank you ya Pak Yulius buat firmannya yang menegur setiap kita para hamba Tuhan. Nah, saya hanya sedikit memberikan masukan atau pandangan bahwa pelayanan itu adalah buah dari hubungan kita sama Tuhan. Jadi kalau Pak Peri bilang kita nggak berdoa, nggak punya kekuatan kerohanian yang kuat, terus pelayanan berantakan. Betul. Yesus itu sama Bapa intim, baru keluar, boom, meledak. Bahkan tiap pagi itu dia minta schedule dari Bapa di surga. Baru apa yang dia akan lakukan sepanjang hari. Di Markus 1 ya, Pak Peri ya. Yesus menyendiri dan berdoa kepada Bapaknya di surga. Habis itu dia baru tahu jadwalnya. Gitu ya. Nah saya kemarin hari Jumat itu kesaksian dikit aja. Saya tuh udah gini ya saudara, kalau namanya alah komsel gitu. Ah capek rasanya. Pak Lukas tahu saya lagi istirahat. Lagi batuk pilek, lagi meriang. Saya males sebetulnya Jumat itu. Saya Pak Lukas saya diizinin WFH saudara. Saya dalam hati saya gini, ngapain ya Tuhan ya. Aduh komsel kok beli orang lain aja lah Tuhan gitu ya. Tapi ini kan baru perintisan, ini baru pengembalaan baru. Saya datang saudara. Dan dilalah Tuhan gini, kamu WA, kamu pimpin, ajak nyembah. Saya ajak nyembah, saudara. Saya ajak nyembah. Tiba-tiba selesai nyembah itu ada ibu-ibu encik kesaksian, saudara. 3 hari kakinya sakit, dengkulnya sampai mau copot dia bilang. Tapi dipaksain ke komsel. Saya diem. Wah, tuh. Terus dia bilang gini, dia punya hati lagi ibadah itu masih punya pikiran gini. Selesai komsel nggak sembuh. Gue mau mesti kasih tahu ke suamiku, ada dokter di Cendrawasih, dokter saraf, di Cengkareng itu, dokter Hamid, kalau nggak salah Hamid siapa gitu. Sekali suntik itu 1,5 jutaan. Dia bilang gitu. Tapi yang luar biasa dia lagi nyanyi nyembah Tuhan, dia berdoa. Saya juga ngalir, saudara, benar ngalir, nikmati gitu ya. Eh, selesai amin, pujian penyembahan selesai. Dia berdiri, dia angkat kaki-kakinya, dia bilang sembuh. Saudara. Waktu sembuh gitu, Tuhan mungkin ya itu yang ya itu yang saya mau gitu loh. Itu yang saya mau gitu. Dalam hatiku, aku eloro Tuhan, Tuhan. Aku aja batuk pilek meriang. Iya toh gitu ya. Buah kehidupan kita dengan Tuhan adalah pelayanan. Pelayanan bukan salah, tetapi pelayanan yang tidak seimbang, yang bikin kacau kehidupan kita itu yang salah. Menurut saya ya. Jadi kita nggak boleh cuma bertumbuh di PMP, bertumbuh di Mesbah Syukur Harmoni Beradil, tetapi harus menghasilkan buah. Gitu. Tetapi harus seimbang. 4 pilar mesti kita perhatiin. Kerohanian, keluarga, kesehatan, dan keuangan. 4 pilar itu kita mesti perhatiin. Saya tutup terakhir. Saya ingat ini Pak Julius yang saya sampai sharekan. Khotbah saya belakangan ini di gereja-gereja ngomong gini. Kalau pikiran kita dibangkitkan, pikirkan perkara di atas. Bahkan di eh Kolose 3, sorry ya, di 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 Korintus 1 Korintus 2 ayat 2 cepat aja. Yang Paulus ngomong, aku nggak mau tahu soal kalian. Yang aku tahu adalah memikirkan Yesus Kristus yang disalibkan. 1 Korintus 2 ayat 2 Pak Yunus nanti cek. Paulus sampai, gua nggak mau tahu soal lu pada. Yang gua mau tahu adalah tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Terakhir dikatakan di Yohanes 21 ayat 22. Ini yang Tuhan ingetin. Petrus tuh ngomong gini, guru, murid yang kamu kasih si Yohanes itu gimana endingnya? Ending hidupnya gimana? Yesus ngomong gini, Petrus, lu nggak usah kepo. Itu bukan urusan lu.
Kalau dia hidup sampai gua datang kedua kali, bukan urusan lu. Yang Tuhan ingetin saya hari-hari ini. Jangan kepo sama urusan orang lain. Jangan kepo sama dosanya orang lain. Jangan kepo sama gereja-gereja orang lain. Urusi diri sendiri, kata kata Yesus. Yang aku mau kamu ikut aku, melayani aku, ngiring aku. Itu yang Tuhan mau. Kita ini seperti Pak Simon bilang, terlalu banyak menghakimi orang lain. Saya ketemu Pak Julius, saya sempat nyesel. Pulang tuh saya feeling guilty ya Pak bahasanya. Kenapa gue ngomongin hamba Tuhan? Pak Julius kita makan yang terakhir itu bertiga. Karena ada seseorang yang memang kelasnya kelas tinggi. Ketemu semua hamba-hamba Tuhan gereja-gereja. Saya pulang tuh sampai Tuhan ngomong gitu. Yos, yang kamu urusin itu ikut aku dan layani aku. Bukan orang lain. Gak penting. Makanya Petrus dihardik. Lu jangan kepo. Bukan urusan lu. Dia mau hidup sampai aku datang kedua kalinya. Bagian kamu ikut aku. Saya tutup di sini. Stop menghakimi orang lain. Stop sok paling benar, sok paling suci. Stop. Saudara. Ya. Cek dirimu. Apakah engkau kuat berdiri? Kau udah merasa kuat. Jatuh, saudara. Ya, suatu hari saya makan di Tanjung Duren. Ada hamba Tuhan gede suami istri yang terkenal pengkhotbah. Saya suka WL-in dia. Ganteng, saya. Pak Yunus tahu yang saya maksud. Dia dia isunya sama cewek ABG gitu ya. Ternyata benar, saya pikir cuma istri. Benar. Saya tinggal shoot, tinggal rekam, upload viral. Waktu saya melakukan, Tuhan ngomong gini, emang lu udah benar, Yos? Emang lu udah benar? Saya bilang, ampun Tuhan. Dan saya nggak lakukan. Istri saya shock, anak-anak saya shock. Karena kami tahu ini hamba Tuhan favorit kami. Ya, saya ingat jadi saya tutup. Mari bagian kita lakukan. Pelayanan. Hasil buah dari hubungan kita sama Tuhan. Pelayanan nggak salah. Tapi balancing 4 pilar kehidupan. Ya, Tuhan berkati. Thank you Pak Lukas. Oke, terima kasih Pak Yas ya atas infonya ya. Jadi intinya kita pelayanan lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak perlu ngurusin orang lain. Yang penting kita sendiri dengan Tuhan gitu kan ya. Karena tadi seperti kata Pak Yulis tadi, mungkin bukan kita yang mereveal, bukan kita yang bongkar, mungkin orang lain juga yang akan bongkar dan mungkin Tuhan sendiri yang akan bongkar. Jadi nggak perlu capek-capek ngurus orang lain. Oke, terima kasih. Ayo, salam Pak Madi, silakan Pak Madi. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua saudara bro. Makasih Pak Julius buat firman Tuhannya pada hari ini ya, pagi ini. Firman Tuhan pagi ini keras ya, sangat berat. Kalau kita benar-benar ingin menjadi pengikut Kristus, saya tambahkan satu ayat saja. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, garis besar ya, celakalah kamu, garis besar sekali lagi, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan kamu orang-orang munafik. Ada 3 kategori sini ya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan penuh berbagai jenis kotoran. Paulus pernah menasihati, perhatikanlah hidupmu dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Tapi kita cenderung sebagai manusia, kita jarang sekali memperhatikan hidup kita, dan kita lebih cenderung memperhatikan hidup orang di sekitar kita. Ya, mungkin termasuk diri saya ya. Saya juga, mungkin semua manusia kali ya, kita lebih mudah untuk menghakimi, lebih mudah untuk melihat kesalahan orang. Makanya Tuhan Yesus berkata, lepas tanggalkanlah balok di matamu. Karena kita gampang sekali melihat kesalahan orang. Padahal kita sendiri mungkin di mata orang juga sama seperti itu. Ini teguran keras buat diri saya. Ya kita manusia, kita tidak sempurna, kita sering berbuat salah. Tapi disitulah kita belajar untuk kita mengoreksi diri kita semakin hari semakin baik. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita berbuah. Sia-sialah kekristenan kita jika hidup kita tidak berbuah, tapi menjadi sebuah batu sandungan bagi orang lain. Apalagi dalam keluarga.
Wah, di luar kita boleh menjadi Superman ya, di rumah kita menjadi Superman ya, menjadi seseorang yang ditakuti. Mari pada pagi hari ini saudaraku semua, dengan firman Tuhan yang sudah dibagikan, yang sangat keras ini, cobalah kita seperti yang Paulus katakan tadi ya, perhatikanlah hidupmu dengan sesama bagaimana kamu hidup. Mari kita koleksi diri kita, bagaimana kita hidup pada saat hari ini, apakah kita sudah menjadi berkat, sudah menghasilkan buah. Jika itu adalah hasilnya, maka orang sekitar kita akan merasakannya. Soal pelayanan di gereja, menurut saya harga mati ya. Harga mati bagi kita untuk melayani di gereja. Jika ada orang yang berpikir untuk tidak melayani di gereja, itu tanda tanya besar ya menurut saya. Ini menurut saya pribadi, tanda tanya besar, apakah dia mengasihi Tuhan, jika dia mengasihi Tuhan, dia tidak diperintahkan, dia pasti akan melayani kok. Tidak usah diperintahkan. Tapi jika ada orang yang berpikir untuk meninggalkan pelayanan, wah itu sebuah tanda tanya. Dan oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Madi ya. Oke, saya setuju ya sama Pak Madi masalah berbuah itu sebenarnya kita simple Pak. Dalam arti kita nggak perlu lihat luar dulu gitu kan ya. Kita lihat keluarga kita dulu bagaimana gitu kan ya, hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan anak gitu ya, apakah nanti itu bisa kalau emang kita di rumah udah bisa damai ya kan, karena kita bangun di rumah kita berlima berempat gitu, satu anak sama anak gitu kan ya. Itu kalau pemain anak tadi takut, mungkin istri juga berantem terus apa, suasana di rumah kan jadi panas. Tapi kalau memang kita di sini bisa, di rumah pun bisa damai, itu sebenarnya tanda kutip sudah 80% cukup. Itu menurut saya ya. Nah, 20% tinggal kita bagaimana praktek kita di luar. Gitu aja. Jadi kita harus mempraktekkan diri di luar ya bagus, di dalam juga bagus. Ya. Terima kasih banyak Pak Madi. Silakan Pak Niko, selamat pagi. Ini. Pagi semua, shalom. Jelas nggak suara saya? Oke. Thank you Pak Julius atas sharing firman Tuhannya ya. Ada banyak hal sebenarnya yang mengingatkan juga teman-teman sharingnya juga sangat mengena juga ya. Gitu. Kalau dari Pak Julius tadi yang saya dapat, kita jangan menyembunyikan segala sesuatu ya. Artinya juga bukan cuma yang gede-gede doang ya. Tadi kan mungkin contohnya ya beberapa kasus tuh baru terbongkar setelah gede gitu kan. Tapi mungkin buat saya diingatkan untuk sering-sering bongkar. Kadang kita mesti jujur juga ya bahwa hati ini tuh kan nggak bisa 100% lurus gitu ya. Ngedenger ucapan istri nada nggak enak sedikit panas. Macam-macam lah gitu ya. Lihat email dari rekan kerja yang rasanya kok nggak pantas gitu, sebel gitu. Nah itu mesti sering-sering dibongkar gitu. Jadi supaya nggak jadi busuk dan ketika terbongkar lagi di kedepannya jadi masalah yang besar ya gitu. Tapi bukan cuma seperti itu doang, lebih lagi karena kita diminta menjaga hati juga. Jadi terima kasih atas remindernya gitu ya. Kemudian ada mengingatkan juga untuk berbuah gitu ya, untuk pelayanan. Tapi yang lebih menarik tadi soal fines sama trellis itu ya. Karena ternyata anggur itu kalau nggak ada trellis juga nggak bisa berdiri gitu. Apakah kalau nggak berdiri dia nggak berbuah? Saya rasa kalau dibiarin aja mungkin dia berbuah juga ya. Maksudnya trellis itu kan adalah cara perkebunan modern ya. Zaman dulu kan anggur ya merambat kemana aja gitu dan akhirnya berbuah juga gitu kan. Tapi dengan trellis itu dibikin supaya dia bisa berbuah dengan kondisi yang optimal gitu kan. Dan saya rasa kita semua ikut berbagai kegiatan, entah itu VMP gitu kan, atau kalau saya juga masih di Pria Sejati itu karena pengen punya apa ya trellisnya gitu, railingnya kalau kata Bro Simon tadi ya, supaya kita tetap bisa tegak
tetap bisa berbuah. Ya karena nggak gampang bisa tegak sendiri gitu kan. Untuk tegak itu butuh teman-teman, eh, ya paling enggak sharing dari masing-masing teman-teman, saling menguatkan gitu ya. Dan seringkali juga kita ketemu ngobrol-ngobrol, curhat gitu kan, dapat masukan. Itu juga bukan cuma saling menguatkan, ya. Kadang-kadang kita nggak berpikir, oh ternyata gue harus begini ya gitu kan. Eh, Ya itulah gunanya komunitas gitu. Nah, soal pelayanan terus terang banyak sih yang bisa dibahas gitu ya. Tapi saya termasuk orang yang tadinya nggak begitu suka pelayanan di gereja. Saya melayani di Pria Sejati, di VMP juga pernah ikut melayani. Eh, yang terpaksa saya berhentiin karena waktu itu istri protes ya. Buat saya lebih penting di keluarga dulu, kayaknya diberesin daripada maksain diri untuk pelayanan gitu. Dan belakangan diminta pelayanan di lingkungan jadi sekretaris, saya terima juga. Tapi dengar firman Tuhan hari ini, saya merasa mungkin saya mesti batasin, nggak bisa banyak-banyak ya gitu. Karena kalau nggak nanti yang suffer juga keluarga dan saya sendiri gitu. Um, Terus terang saya dulu punya pola pikir yang salah terhadap pelayanan gitu ya. Artinya saya ngelihat ini kok orang-orang yang melayani meluangkan waktunya untuk orang lain ya gitu. Tapi di keluarga ketika dibutuhkan nggak punya waktu. Jadi saya tanda tanya, lu melayani buat apa gitu kan? Saya paling nggak suka tuh jadi ngeliat orang-orang kayak gitu. Itu menurut saya satu kemunafikan. Sehingga saya punya antipati juga gitu. Ketika diajak melayani di lingkungan atau di mana saya melihat, malas lah ketemu orangnya macam-macam begitu semua. Tapi saya sadari bahwa itu kan orang lain. Ya, apa namanya, bukan berarti saya akan jadi seperti itu juga, bukan berarti saya harus begitu juga. Apalagi tadi Mas Rias bilang, urusin aja dirimu sendiri lah, nggak usah ngurusin orang lain kan gitu ya. Dalam hal ini buat saya bukan cuma ngurusin diri sendiri, tapi saya harus bisa memaafkan orang-orang tersebut karena orang-orang tersebut termasuk dekat sama saya. Sehingga saya baru bisa berubah mindsetnya ya gitu. Jadi termasuk punya hubungan yang lebih baik dengan mereka juga. Cuman masih belum sempurna. Saya bisa ngampunin tapi masih tetap ngomongin. jadi jadi kayaknya mesti stop nih mulut nih gitu. Um, ini saya akuin juga, saya saksiin di sini biar ngebongkar juga karena gimana pun hari demi hari kita harus tahu apa sih yang kita kurang, kita bongkar supaya istilahnya keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan buat saya di dalam hal spesifiknya yang ini gitu. Ya itu, sorry kalau agak kemana-mana. Thank you teman-teman. Pak Niko udah maafin siapa aja nih? Saya udah dimaafin belum? Koniko kapan ngajak ngopi nih Koniko nih? Aduh, kangen saya nih. Aduh, yuk kita main ke Bogor deh. Udah, Saya ke Jakarta dah kok. udah kontrak sama Boleh, Pak boleh. Lukas, Pak Irfan. Pak Niko cuma kontrak sama Pak Lukas, yang diajak makan Pak Lukas doang. Dan kita Iya sih. lupa. Saya cuma lihat itu ya doang, Pak Yos, lihat fotonya doang. Makanya. Pak Lukas soalnya diajakin menit ini 5 menit lagi jalan. Ya kita gas lah hari ini. Ya, satu minggu ya siang ya Pak Irfan ya. Kenapa kok? Kenapa kok? Satu di Jakarta ya. Yang ini ya. PR61 nih PR makan-makan ini emang. Ini bawa ini kok, bawa anak kok tuh, bawa anak istri kok. Ribet tar. Kita hari biasa lah kita ketemu biar ngobrol. Udah hari ini Jakarta. Curhat juga perlu curhat ini. Ya, saya tunggu ya. Siap. Oke, ajak Indra sekalian tuh, ngomong biar pileknya sembuh ya. Oke, ya. Terima kasih banyak. Pak Heru, wanita Pak Heru, lagi kemana Pak Heru? Halo Heru. Lagi makan. Mau sharing nggak Heru? Nyimak dulu. Aduh, ya udah. Terima kasih.
Oke, sekarang sudah jam 7, itu baru jam 7.12 ya. Ya udah, ayo siapa yang mau nambahin sebelum Saya kita dikit tutup dengan nambahin Pak doa? Lukas Tim, dikit aja Silakan. bahwa pelayanan itu sekali lagi ya bukan menjadi sesuatu beban. Pelayanan adalah suatu kehormatan, kepercayaan dari Tuhan. Jangan menganggap pelayanan itu beban. Kalau menganggap pelayanan itu beban akan menjadi sesuatu yang eh, berat buat kita jalanin. Pelayanan adalah suatu kehormatan dan kepercayaan dari Tuhan. Kita bisa melayani karena anugerah Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita bisa melayani karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita, menebus kita, mengorbankan dirinya, hidupnya. Jadi kalau kita melayani itu bentuk kasih kita kepada Tuhan, gitu loh, saudara. Jangan salah. Bahkan saya bilang sama istri saya berkali-kali, pelayanan itu pagar yang Tuhan berikan buat saya dan buat kamu. Istri saya tuh WL sekarang, termasuk bagus. Tetapi dia kesel tiap kali mau WL. Kenapa? Mesti ngulik, mesti nyiapin lagu. Dia merasa berat gitu. Aduh, kalau bisa lu aja dah yang WL dah, dia bilang gitu. Padahal semua orang mengakui istri saya WL, puji Tuhan, bagus. Bahkan orang berkata gini, lebih bagus dia ya dibanding lu. Kurang ajar lah mati saya gitu kan ya. Cuman istri saya paling berat kalau disuruh WL, males betulnya. Tetapi saya bilang gini, saya pelayanan itu pagar kita, batas yang Tuhan berikan sama kita. Coba kalau kita nggak ada sebagai status hamba Tuhan, pelayanan Tuhan. Saya akan hidup sakarepnya, semau-maunya saya. Nggak bangun pagi, nggak doa, nggak baca Alkitab. Kita apa? Bisa bebas jemaat statusnya. Pelayanan itu pagar kita, batasan kita yang Tuhan berikan buat kita. Itu aja buat saya. Saya Tuhan ingatkan, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Yos. Cuma ya tadi sih Pak Pak ya, Yos. Thank you, Pak Yos. seberat, seberat apapun Pak Yos gitu ya, apapun yang kita kerjakan itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh itu kita pasti akan merasa ringan, Pak. Gitu ya. Tapi kalau seringan apapun itu kerjaan dan kita lakukan dengan males, dengan tidak sungguh-sungguh, itu akan jadi berat, gitu kan ya. Ya itu yang saya lakukan. Mungkin eh Heru masih ditunggu, masih bisa. Ya udah, mungkin gini sih Pak Yulis ya. Saya ada sedikit cerita ya. Mungkin ini saya sudah sampaikan ke, mungkin ini semua hampir 37 ya. Saya sudah sampaikan ke 37 waktu saya mampir sedikit ya. Jadi, Ya, ya bisa. udah Heru silakan silakan. Ya, memang sih apa banyak yang harus dipelajari lagi sih tentang apakah kita masih bisa bertumbuh atau hanya stuck di tempat. Karena kan saat kita sudah pelayanan pun kadang itu bisa stuck di tempat, tidak ada pertumbuhan apapun dan istilahnya hanya rutinitas kembali ya. Itu yang aku pernah alami yang dulu. Tapi ya bersyukur tetap bisa memberikan hasil yang maksimal buat anak-anak. Itu aja sih yang aku dulu pernah alami. Tapi sekarang ya aku sedang menggali kembali yang lama itu saya gali kembali dalam hidupku untuk menjadi yang lebih baik lagi di kemudian hari ini sih. Itu aja sih, Pak. Ya, yang penting jangan berhenti ya, gitu Pak. Ya, Pak Heru ya. Lagi di mana sekarang Pak Heru? Lagi di rest area mau ke Jogja ini. Lagi Oh, kirain mau ke jalan-jalan Jakarta. sendiri ke Jogja Ya, ke Jakarta sama lah. teman-teman. Ya nanti lagi tak planning dulu waktunya ke Makin Jakarta lagi. makin nom Mas Heru, makin ganteng saya. Hebat ya kan. Luar biasa. Emang BR37 menghasilkan orang-orang hebat. Luar biasa Mas Heru. Semangat Mas. Ya, Pak. Lukas, izin Pak Lukas. Ini hari ini mesti ada yang masuk teman-teman kita di BR37 yang namanya Pak Andi itu. Cuman tadi pagi dia kerepotan untuk ngisi meeting ID. Bisa nggak dibikin modeling aja Pak Lukas untuk share-nya Pak? Untuk Gimana launching. gimana? Gimana tadi? Itu apa namanya yang meeting ID itu dia kesulitan untuk dia masuk ke Zoom hari ini pagi ini. Oh, oke. Kenapa? Diganti yang modeling Pak, yang tinggal klik aja nanti baru masuk password.
Oh gitu bisa, Pak. cuman nggak bisa Nah, gitu. Kalau link itu nanti kita harus approve itu ya nggak apa-apa. Nanti kita kan ada yang jaga, Pak. ini saya belajar sama Pak Lukas ini, cari jiwa nih, dapat jiwa baru nih satu nih, namanya Pak Andi. Iya, Dia iya, pecandu oke. internasional Pak. Jadi dia Ya, kerjanya main entar, catur terus itu. oke. Ntar saya share ini ya. Ntar saya share linknya ya. Ya Pak, nanti buat minggu depan Pak ya. Dia mau ikut tadi nggak bisa masuk soalnya. Thank you Pak Lukas. Udah, siang ini satu Bu ya di Citraland ya. Siap. Iya, beneran saya siap-siap. Iya. Ya, di-share Ya, Pak Lukas. Pak Lukas, di-share Pak Lukas. nambahin sedikit. Silakan Mas Simon. Tadi Heru bilang benar ya. Yang sudah pelayanan di gereja akhirnya akan jadi cuman hanya rutinitas biasa. Itu pasti. Karena apa? Karena sudah menjadi sebuah habit. Dari awal belum terbiasa ya seperti saya ini, ya kan. Tadinya tidak melayani di gereja lokal, sekarang mulai belajar masuk di dalam multimedia. Minggu pertama bingung, ya kan, belajar, ya kan, sampai sebulan masih bingung, sampai 2 bulan masih, ya udah lewat 2 bulan ini mulai terbiasa, ya kan, dan sekarang melihat jadwal gituan kan, ya sudah mulai terbiasa akhirnya gitu. Memang untuk pelayanannya jadi terbiasa, sama aja seperti kita juga melakukan PMP, PCI gitu kan tiap hari, itu akan menjadi kebiasaan, menjadi habit yang baik gitu kasarnya. Tapi kadang pelayanan di gereja itu ya balik lagi, vertikal kitanya ke atas tuh ada apa enggak. Jangan cuma sibuk pelayanan di gereja tapi vertikalnya enggak ada. Saya baru tahu juga pengkhotbah yang pastor, dia jago untuk kasih firman Tuhan, tapi ternyata dia tidak punya hubungan sama Tuhan. Bingung ya. Itu kemarin baru dijelasin sama Pastor Yosef. Jangan salah, seorang pembicara yang jago itu kadang mereka nggak punya hubungan karena merasa sudah baca firman tiap pagi untuk tapi temanya beda katanya, karena dia mempersiapkan untuk khotbah, bukan untuk menyerap apa Tuhan yang mau engkau berikan pada hari ini untukku gitu kan. Tuhan berbicara pribadi. Dan itu jadi masa sih kan, saya baru nggak loh, oh iya ya gitu ya, ternyata kita mempersiapkan khotbah dan kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan itu bisa sangat berbeda jauh sekali. Membaca kadang baca firman Tuhan aja juga kan, apa ya tadi baca, tapi kita puji Tuhan ya, kita punya V-Club. Di V-Club itu benar-benar cari satu ayat yang cocok sama kita. Itulah kasarnya. Oh iya, cari skornya. Sasarannya apa ya ayat ini untuk diriku. Terus kondisinya ayat itu untuk saya saat ini apa ya. Terus SKO, O-nya apa ya? O-nya apa ya? Opsi. Opsinya. Nah, opsinya apa ya yang harus saya lakukan dari ayat tersebut? Terus terakhir dari ayat tersebut kita bisa raih apa? Dan ternyata ini lebih dalam. Kenapa akhirnya sampai bisa bedah satu ayat sampai buka ayat Alkitab tafsir gitu kan? Karena inilah yang mungkin benar-benar mau mengenal hati Tuhan di klub ini ya gitu. Berbeda cuma hanya dengan membaca biasa aja, baca aja terus baca terus gitu kan. Tidak, cuma hanya jadi sebagai pengetahuan gitu. Jadi balik lagi setelah vertikalnya bagus, horizontal kita gimana? Terutama keluarga kita. Beh, sehat? Ya. Iya. Iya sama, udah tua kita ya. Ya jalan ya. Jadi hubungan
horizontal kita. Itu gimana? Jangan cuma jago di istilah kasarnya, Tuhan akan lihat. Semoga buah yang kita hasilkan itu bisa berdampak ke sekeliling kita. Itu sih yang dapetin tambahan untuk ayat dari firman Tuhan ini. Thank you, bro. Terima kasih Pak Simon. Luar biasa ya. Hari ini tadi Pak Simon membangun kita semua lah. Gitu. Jadi emang betul harus, saya setuju banget ya. Itu bagaimana kita vertikal dan horizontalnya. Gitu kan. Vertikal aja juga salah, horizontal juga salah gitu kan ya. Oke, itu bagus banget sih. Oke, silakan mau ada yang mau nambah lagi? Ayo, masih ada waktu sedikit. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya atas hari ini, atas Pak Julius, atas firman Tuhannya. Ya, kemarin saya udah takut aja itu, saya udah lupa ngingetin yang hari ini siapa. Untung Pak Julius siap gitu ya. Ya, terima kasih untuk ternyata dapatnya luar biasa di sini. Oke, kita tutup dengan doa. Nanti Pak Yos yang tutup ya. Gitu. Oke, apa dan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami ya untuk mendapatkan hikmat yang luar biasa dari firman Tuhan yang diberikan oleh Pak Julius. Kami berterima kasih Tuhan, kami akan berusaha untuk mengerti dan merenungi firman-Mu ini, khususnya dalam bidang pelayanan ya. Dan kita percaya seperti tadi firman Tuhan yang dikatakan bahwa kebenaran akan terbuka gitu ya. Jadi kita jangan menutup-nutupin kebohongan, kita harus melakukan membalancekan, menyeimbangkan antara pelayanan dengan kondisi kita. Terima kasih banyak Tuhan, berikan kami berkat-Mu untuk hari ini. Kami akan ke gereja masing-masing. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami dalam hari ini untuk aktivitas kami sendiri masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan. Silakan Pak Surya. Mari Bapak-Bapak yang terkasih, biarlah kita berani berkata pagi ini, sehat-sehat tubuh kita, tidak ada sakit, penyakit, bakteri, virus, apapun juga. Dalam nama Yesus, baik-baik jiwa kita, tidak ada stres, depresi, tekanan batin, kelelahan mental, tetapi ada damai, sukacita, bahkan kegirangan bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuat-kuat roh kita oleh kuat kuasa roh kudusnya dan kebenaran firman Tuhan yang mengajar, mengingatkan kita semuanya. Dan biarlah kita berani berkata, kita akan berbahagia dengan istri, anak-anak, orang tua, bahkan keluarga besar kita. Tuhan buat berhasil dan beruntung segala pekerjaan, bisnis, usaha, dagang, bahkan pelayanan kita. Dengan umur yang panjang, kita akan mempermuliakan nama Tuhan dengan kesaksian hidup kita. Sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Thank you, Pak Julius. Thank you. Thank you, Pak Lukas, Pak Simon, Pak Pak Indra, Pak Julius. Irfan, Thank Pak you Simon, semuanya. Thank you, God bless. Pak Niko, Iko, Pak Pak Lukas, Lukas, Pak Pak Edi, Priam, Tuhan berkati semuanya.